Karena pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama beribadah online. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi sama seperti saat sedang beribadah sekolah minggu. Dan jangan sambil tiduran. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara API, yaitu Tante Rona, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan API. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang seru loh. Teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir ya. Nah, kita akan awali ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tirukan ketika berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau sertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya ibadah kami, ujian kami, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu, Mari kita mulai ibadah hari ini. Shalom semuanya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita dengan bersukacita. Katakan bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan surga.
katakan haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau ikut. Kita ikut Tuhan Yesus karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Katakan cinta, 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 cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan katakan cinta, cinta, cinta yang besar ya. Cinta Tuhan. Yeay. Nah, semuanya di sini pasti cinta Tuhan Yesus. Hari ini Kak Yuli mau bertanya, apa ya bahasa Inggris dari cinta? Siapa yang tahu? Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Bahasa Inggris dari cinta adalah love. Love itu terdiri dari huruf apa saja ya? Yang pertama ada huruf apa? Huruf L. Bagaimana bentuk huruf L? Seperti ini. Selanjutnya ada huruf apa ya? L. Lalu ada O. Seperti ini. Ini adalah huruf O. Yang ketiga ada huruf apa ya? Huruf V. Dalam bahasa Inggris kita bacanya V. Seperti ini. Seperti angka 2. Nah, yang terakhir ada huruf I. Nah, I dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya E. Dalam bahasa Inggris kita membacanya I. Ada L, O, V, I. Kita baca apa tadi? Love. Kita mau katakan bersama-sama ICL. ICLOV, love. Kita mulai dengan huruf yang besar dulu ya. Yuk. Everybody needs a love.
mana kita mau belajar mengasihi orang lain, mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita. Sebab Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Kita semua, anak-anak Tuhan, adalah kesayangannya. Saat ini kita siapkan hati kita ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tutup mata, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadi
Rekan Kayuli berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami semua. Karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu dan kesayangan. Saat ini kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan teman-teman boleh duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Semuanya sukacita bukan? Ya, meskipun kita belum bisa beribadah bersama, meskipun kita belum bisa berkumpul bersama, tapi Tante percaya kalian semua di rumah tetap semangat, penuh sukacita, memuji Tuhan, belajar firman, bahkan dalam mengikuti ibadah online ABI seperti saat ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang anak-anak yang pemberani. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang pemberani. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan sambil menggambar. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah suka menggambar? Banyak ya? Wah, pintar. Nah, ini Tante Ani sudah siapkan kertas putih dan alat tulis. Kalian bisa mengikuti di rumah atau kalian simak dengan baik-baik. Sebab nanti di akhir bagian firman Tuhan ini, Tante Ani akan berikan pertanyaan. Kalau kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kalian pasti bisa menjawab dengan tepat. Siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Baik, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan tentang anak yang pemberani. Adik-adik, bangsa Babel menyerang kota Yerusalem, adik-adik. Penduduk kota Yerusalem dikalahkan. Bangsa Babel yang sangat kuat itu menyerang kota Yerusalem, menghancurkannya. Lalu para pejabat yang ada di sana dibawa ke Babel. Tidak hanya para pejabat saja, tetapi juga para pemuda yang gagah berani. Para pemuda yang tubuhnya sehat, para pemuda yang pintar, juga tukang-tukang yang ahli. Semuanya dibawa ke Babel. Menjadi apa adik-adik? Menjadi tawanan perang. Mereka dibawa ke Babel dan tidak boleh kembali lagi ke Yerusalem. Kita mau belajar bersama-sama. Raja Nebukadnezar menyuruh para tawanan perang itu untuk belajar bahasa Babel. Mereka harus belajar bahasa Babel. Mereka harus adik-adik? Belajar budaya orang Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh semua tawanan perang itu untuk bekerja kepadanya. Nah, bertahun-tahun berjalan, adik-adik. Para tawanan perang itu tidak boleh pulang ke Yerusalem. Sampai suatu hari, Raja Nebukadnezar ingin
membuat sebuah patung. Patung apa itu ya? Oh, Raja Nebukadnezar ingin membuat sebuah patung tentang dirinya. Patung dirinya sendiri. Patung yang dibuat itu harus patung yang besar, yang tinggi, yang megah, yang bagus. Patungnya harus dilapisi dengan emas, anak-anak. Dan patung itu akan diletakkan di sebuah lapangan yang luas. Sehingga semua orang bisa melihat patung tersebut. Nah, betul adik-adik, para tukang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai jadilah sebuah patung yang menggambarkan hebatnya Raja Nebukadnezar itu. Patung yang besar itu ditaruh di lapangan yang luas. Semua orang bisa melihatnya. Nah, suatu hari Raja berkata bahwa dia akan meresmikan patung itu. Peresmian patung itu diadakan dan semua pejabat diundang. Semua pejabat negeri itu diundang. Semua rakyat harus datang. Ketika semuanya sudah berkumpul di lapangan itu, ada sebuah perintah yang disampaikan oleh pengawal raja. Apa perintah itu, adik-adik? Perintah itu berbunyi demikian. Apabila nanti ada suara sangkakala berbunyi dengan keras, maka semua orang yang ada di lapangan itu harus sujud, tunduk, menyembah. Menyembah ke siapa? Menyembah pada patung yang dibuat oleh raja tersebut. Yang dibuat oleh raja yang sedang diresmikan itu. Semua mendengar itu dan ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Sebab kalau mereka tidak sujud menyembah, mereka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Perapian yang panas sekali. Mereka semua takut, adik-adik. Nah, akhirnya betul. Ada suara sangkakala yang ditiup dengan nyaring. Wah, begitu akhirnya semua orang yang ada di lapangan itu mendengar suara sangkakala, mereka langsung sujud, tunduk dan menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka ketakutan, takut kalau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, benarkah semua orang yang ada di lapangan itu sujud dan tunduk menyembah patung? Wah, coba kita lihat. Ternyata ada juga yang tidak mau sujud menyembah pada patung itu. Padahal kita semua tahu tadi, kalau tidak mau menyembah pada patung dimasukkan kemana? Iya, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Kita lihat ya, siapa yang tidak mau sujud menyembah patung itu. Mereka adalah 3 orang pemuda. 3 orang yang tetap berdiri meskipun mendengar suara sangkakala. Meskipun mereka tahu perintah Raja Nebukadnezar supaya sujud menyembah kepada patung. Kalian tahu siapa 3 orang tadi yang tidak mau sujud menyembah? Ayo, coba sebutkan siapa namanya. Ya, betul. Mereka adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Siapakah mereka? Adik-adik, mereka adalah
orang-orang yang termasuk dari tawanan perang yang dibawa Raja Nebukadnezar dari Yerusalem. Mereka selama ini bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Tapi ingat adik-adik, ketika mereka ada di Yerusalem, mereka adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Mereka belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sejak mereka masih kecil. Meskipun mereka ada di negeri yang berbeda dengan tanah kelahirannya, tapi mereka masih mengingat dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang mereka pelajari sejak mereka masih kecil. Nah, ketika ada orang yang mengetahui bahwa Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mau sujud menyembah pada patung, orang ini melaporkan kepada raja. Raja, ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah patung yang Tuhan buat ketika sangkakala sudah dibunyikan. Wah, raja marah. Adik-adik, siapa ketiga orang tersebut? Bawa ke sini. Apa mereka tidak takut pada hukuman? Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menghadap ke raja. Raja bertanya kepada mereka, "Hei kalian bertiga, mengapa kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat itu? Apakah kalian tidak takut dihukum masuk ke perapian yang menyala-nyala?" Apa jawab Sadra, Mesa, dan Abednego, adik-adik? Mereka berkata, "Tuanku, kami tidak akan menyembah ilah lain selain Tuhan yang kami sembah." Wah, Raja Nebukadnezar marah. "Siapa Tuhan kamu itu? Hebatnya seperti apa dia? Apa dia sanggup menyelamatkan kamu dari perapian yang menyala-nyala itu?" Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab lagi, "Oh, Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi Tuanku, meskipun nanti kami tidak diselamatkan oleh Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami tetap tidak akan menyembah ilah lain selain Tuhan kami." Wah, Raja Nebukadnezar marah sekali, adik-adik. Tapi ingat, jawaban 3 orang tadi, adik-adik, mengingatkan kita kepada sebuah perintah Tuhan. Mereka menjawab, "Aku tidak mau menyembah ilah lain selain Tuhan yang aku sembah." Mereka belajar firman Tuhan sejak mereka masih kecil. Adik-adik, mereka mengingat perintah Tuhan dengan baik dan mereka melakukannya. Apakah kalian tahu perintah Tuhan yang keberapa yang disebutkan oleh Sadra, Mesa, dan Abednego tadi? Kalian ingat ada 10 perintah Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Nah, jawaban Sadra dan Mesa dan Abednego tadi kira-kira perintah Tuhan yang keberapa? Betul, perintah Tuhan yang kedua. Jangan membuat patung berhala dan sujud menyembahnya. Sadra, Mesa, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Orang-orang yang sejak kecil belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengingat perintah Tuhan dan mau melakukannya. Meskipun hidup di tempat yang di mana semua orang menyembah berhala, tapi mereka tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala.
walaupun mereka tahu akan mendapat hukuman, mereka tetap berani melakukannya. Nah, hukuman yang dijanjikan raja berlaku untuk mereka. Raja Nebukadnezar marah sekali. Bawa ketiga orang ini ke tempat hukuman, yaitu perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala itu harus dipanaskan 7 kali lipat. Begitu adik-adik. Perapian yang sudah panas itu dipanaskan lagi 7 kali lipat. Bayangkan betapa panasnya tempat itu. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego tidak menjadi takut. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong. Maka mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Saking panasnya, orang yang memasukkan Sadra, Mesa, dan Abednego hangus terbakar. Nah, sesudah 3 orang itu masuk ke perapian yang menyala-nyala, tiba-tiba adik-adik ada suara orang yang berteriak, "Hai, lihat, lihat di sana." Siapa yang berteriak adik-adik? Oh, ternyata Raja Nebukadnezar yang berteriak. Apa ya yang membuat dia sangat terkejut? Dia menunjuk-nunjuk ke tempat perapian yang menyala-nyala itu. Lihat, lihat di sana. Apa ya yang Raja Nebukadnezar lihat di perapian itu? Ternyata adik-adik, di perapian itu yang tadinya hanya dimasuki berapa orang adik-adik? 3 orang. Raja Nebukadnezar dan orang-orang yang ada di situ melihat bahwa di dalam perapian yang menyala-nyala itu ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan adik-adik. Mereka tampak tidak kesakitan. Mereka tampak biasa-biasa saja. Raja Nebukadnezar sampai bingung. Berapa orang yang dimasukkan tadi? 3 tuanku. Tapi lihat di sana. Ada 4 orang yang berjalan-jalan. Bahkan mereka tampaknya baik-baik saja. Saking herannya, saking bingungnya, Raja Nebukadnezar berteriak, "Hai Sadra, Mesa, Abednego, kalau kalian masih hidup, keluarlah." Begitu adik-adik. Begitu Raja Nebukadnezar berteriak, maka Sadra, Mesa, dan Abednego yang tadi ada dalam perapian yang menyala-nyala keluar dari tempat perapian itu. Raja Nebukadnezar dan semua orang yang ada di situ heran. Mengapa heran? Ternyata Sadra, Mesa, dan Abednego tidak kedapatan hangus ataupun terbakar. Baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Kulit mereka tidak terluka sedikit pun. Bahkan ketika didekati tidak ada bau hangus dari tubuh mereka. Luar biasa. Siapa yang menolong mereka adik-adik? Betul, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak terluka, mereka selamat karena mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Betul, sekarang aku melihat bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuasanya dan kehebatannya melebihi dewa-dewa manapun, melebihi ilah-ilah manapun yang disembah oleh bangsa ini." Nah adik-adik, dari apa yang kita pelajari tadi, kita bisa melihat
bahwa ternyata menjadi anak Tuhan harus berani. Harus apa adik-adik? Betul, harus berani. Apa itu berani? Berani itu bukan berarti berani melakukan hal-hal yang berbahaya. Bukan. Oh, berani melawan orang tua. Bukan. Oh, berani melakukan hal-hal yang bandel-bandel. Bukan. Oh, berani untuk melanggar peraturan. Bukan. Berani yang kita pelajari hari ini dari Sadra, Mesah, dan Abednego adalah berani melakukan hal yang benar. Berani melakukan firman Tuhan meskipun tidak semua orang atau orang-orang di sekeliling kita tidak mau melakukannya. Sadra, Mesah, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung meskipun semua orang yang ada di situ sujud menyembah patung. Karena mereka tahu Tuhan tidak ingin kita menyembah ilah lain selain Tuhan yang hidup, Tuhan kita. Nah, adik-adik, kadang-kadang ketika kita melakukan hal yang benar, tidak semua orang yang ada di sekitar kita mendukung kita. Kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang benar, harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, yang tidak setuju dengan apa yang kita kerjakan. Nah, mari kita lihat percobaan berikut ini ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama melakukan percobaan ya. Di sini ada air putih, ada merica, dan ada sabun cair. Nah, kita mau bersama-sama belajar menggambarkan bagaimana kehidupan Sadra, Mesah, dan Abednego yang tetap bersih, tetap menjalankan firman Tuhan, tetap berani meskipun tinggal di tempat yang tidak baik, tinggal di lingkungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tempat di mana orang-orang di sekelilingnya tidak melakukan hal yang benar. Coba lihat ya, ini air putih ini, air bening ini menggambarkan tempat di mana kita tinggal. Nah, merica ini kita taburkan di atasnya. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang di sekitar kita tinggal, orang-orang di mana kita bergaul, teman-teman kita yang mungkin saja punya kebiasaan yang buruk, punya tabiat yang jelek, punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja kebiasaan buruk yang ada di sekeliling kita, adik-adik? Oh, banyak sekali. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang masih malas, masih suka melawan orang tua, suka berani terhadap orang tua, orang yang lebih tua, tidak mau menghormati, yang tidak sopan, yang berkata-kata yang kotor. Mungkin di lingkungan di mana kita tinggal atau teman-teman kita ada yang seperti itu. Lalu apa yang terjadi kalau kita tinggal di lingkungan atau bergaul dengan orang-orang dengan kebiasaan yang buruk tersebut, adik-adik? Ketika kita tinggal bersama mereka, oh, bisa jadi kita juga ikut menjadi kotor, ikut melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kita bisa saja ikut menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk. Tabiat kita menjadi buruk. Lihat, kotoran itu menempel di jari tante. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya. Sadra, Mesah, dan Abednego di cerita tadi selalu mengingat firman Tuhan. Bahkan mereka dengan berani melakukan firman Tuhan itu meskipun tempat di mana mereka tinggal dipenuhi dengan
orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mereka percayai. Mereka sama seperti jari yang dilindungi oleh sabun cair ini. Firman Tuhanlah yang menjadi pelindung kita, adik-adik. Tempat kita bisa berlindung dari segala pengaruh buruk yang ada di lingkungan kita. Firman Tuhan melindungi kita supaya kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Ketika kita melindungi diri kita, mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukannya dengan berani, coba lihat hasilnya. Nah, lihat adik-adik, semua kotoran menyingkir dari tangan tante yang ada sabunnya tadi. Semua tidak ada yang menempel, tidak ada yang mendekat, tidak ada yang melekat di tangan tante Ani, di jari tante Ani. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti jari tante Ani yang tidak terkena kotoran ketika dibaluri dengan sabun cair tadi. Demikian juga hidup kita, sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika kita anak-anak Tuhan dengan berani melakukan firman Tuhan, meskipun tidak ada yang mendekat kepada kita, semua menyingkir, tidak ada yang mau berteman dengan kita mungkin. Atau kita mungkin sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego harus berhadapan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita takut. Mari kita belajar sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetap melakukan firman Tuhan dengan berani meskipun tidak ada teman yang mendekati, meskipun kita mungkin nanti diancam, mungkin kita tidak punya teman lagi. Jangan pernah takut. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Jauh lebih berharga kita melakukan firman Tuhan daripada kita bergabung dengan orang-orang yang punya tabiat yang buruk, tabiat yang berdosa, sehingga kita menjadi sama seperti mereka. Kita percaya Tuhan kita akan membela kita. Tuhan kita akan menjaga kita. Meskipun kita tidak punya teman yang banyak karena mereka ingin kita bertabiat buruk seperti mereka, anak-anak, adik-adik, kita tidak perlu takut. Kita harus tetap berani melakukan yang benar, melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, sebab Tuhan ingin hidup kita tidak bercacat dan bercela. Kita mau dijadikan Tuhan seperti bintang-bintang di langit yang menerangi, yang menjadi panutan, yang menjadi teladan bagi teman-teman kita. Adik-adik mau seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Kita berani sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Hari ini kita punya Tuhan Yesus yang hebat di dalam hidup kita. Mengasihi kita, menjagai kita. Kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berani ketika kita mau melakukan firman Tuhan, meskipun di sekitar kita tidak ada orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Meskipun di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun teman-teman kita kadang-kadang justru membujuk kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun teman-teman kita bertabiat buruk, kita tetap menjadi anak Tuhan yang berani menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Berani menjadi diri kita sendiri, anak Tuhan yang hebat. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Adik-adik, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama.
Kita tidak boleh menjadi takut ketika kita melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita percaya Tuhan Yesus penolong kita. Tutup mata, lipat tanganmu, berdoa dengan sungguh-sungguh, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Lipat tanganmu, kita mau berdoa bersama-sama. Tirukan tanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kami mau menjadi anak Tuhan yang berani untuk melakukan firman Tuhan. Meskipun di sekeliling kami, teman-teman kami tidak mau melakukannya. Kami mau bertumbuh menjadi anak Tuhan yang saleh, yang tidak bengkok hatinya, yang mau menjadi bintang di langit, menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami selalu menjadi anak pemberani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus menolong kami, melindungi kami, membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dua pengumuman. Yang pertama, teman-teman tadi sudah mendengarkan firman dari Tante Anik pastinya. Nah, tadi waktu Tante Anik menggambar, Tante Anik selalu menuliskan sebuah huruf. Nah, kira-kira apa saja ya huruf yang tadi dituliskan Tante Anik? Teman-teman bisa kirimkan jawaban kalian dengan cara DM ke Instagram Anak Betel Ambarawa dengan format nama _kelas _jawaban kalian. Jawaban kalian harus dikumpul paling lambat hari Jumat. Oke, mudah bukan? Lalu yang pengumuman yang kedua, silahkan teman-teman melakukan percobaan yang tadi sudah dicontohkan oleh Tante Ani. Teman-teman bisa mengirimkan video kalian saat melakukan percobaan, boleh bersama mama, boleh bersama papa, atau bersama adik kakak. Nah, silahkan upload video kalian dan jangan lupa tag @anakbetelambarawa. Kalau begitu, sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati.